Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Baik, kayaknya ini dilihat dari wajah-wajahnya ini udah nggak sabar ya buat belajar hari ini. Iya, Bu. Sabar banget nih. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Di sini siapa yang jadi ketua kelasnya? Untuk Mas Rifki ya, bisa dipimpin doa. Teman-teman, kita melakukan pembelajaran, kita segera melakukan pembelajaran. Berdoa. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk Mas Rifki. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Melani Putria Maharani. Asal saya dari Gresik. Di sini saya akan menjadi tutor pembelajaran kesetaraan paket A di kelas ini dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, kalian di sini bisa manggil saya ibu, kakak, boleh terserah. Baik, jadi kalian kan udah kenal nih. Sekarang kalian gantian ya yang perkenalan. Untuk perkenalannya saya absen. Nanti kalau misal namanya dipanggil bisa menyebutkan nama panggilan dan juga asal kotanya dari mana boleh. Untuk yang pertama, Rizka Ayu Markatus Soliha. Biasa dipanggil siapa? Ayu. Asalnya dari mana? Dari Gresik juga, Bu. Dekat ya. Anissa Fauzia ini. Hadir, Bu. Biasa dipanggil siapa, Mbak? Misa Asalnya dari mana? dari Gresik. Muhammad Mujaki Duyartono. Asalnya dari mana? Lampung. Dari mana? Lampung. Oh ya, Kampung Duyartono. Kemudian Nesya Dwi Arkadibari. Hadir, Bu. Biasa dipanggil siapa? Nesya. Asalnya dari mana? Sidoarjo, Bu. Nafa Dwi Kusuma Wardani. Hadir. Biasa dipanggil siapa? Bandung Ngamba. Asalnya dari Saya dari Sidoarjo. Rifki Yuri Nabawi. Hadir. Biasa dipanggil siapa, Mas? Yuri. Yuri. Asalnya dari mana? Jombang beriman. Kemudian Linda Nursafifi. Linda. Mana anaknya? Biasa dipanggil Linda ya? Iya. Asalnya dari mana? Wendy Satria Pradana. Dari Bu. Apa sakit? Mentret, Bu. Adrian Bagus Prasetyo. Biasa dipanggil siapa? Saya. Asalnya dari mana? Dari Gondang. Gondang. Gondang itu mana ya? Gondang itu di Kabupaten Sonoburo. Flores Tanaka Putri Antonia. Hadir, Bu. PTM kabur, Bu. Oke, jadi yang nggak masuk ini ada 2 orang ya. Ya. Baik, langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini.
Iya, itu dulu. Bagaimana? Ribut. Itu kok. Kebalik gimana? Oh iya. Oke, jadi kita akan membahas mengenai fotosintesis. Udah ada yang tahu apa fotosintesis itu? Belum. Jadi fotosintesis bisa didefinisikan sebagai proses pembuatan makanan. Proses pembuatan makanan ini dilakukan oleh tumbuhan ya, menggunakan air, karbon dioksida, dan juga oksigen. Apa aja tadi? Air, karbon dioksida, Air biasa kita singkat dengan apa nih namanya? Bahasa ilmiahnya? H2O. Kemudian untuk karbon dioksida ini bahasa ilmiahnya apa? Kemudian yang terakhir tadi apa? oksigen, Biasa disebut dengan fotosintesis ini hanya bisa dilakukan oleh tumbuhan hijau yang mempunyai klorofil dan zat hijau daun. Sudah paham untuk pengertian fotosintesis? Apa itu? Baik, tadi kan sudah paham ya apa sih fotosintesis ini? Nah, kemudian kita akan membahas mengenai proses terjadinya fotosintesis. Sudah ada yang tahu? Belum. Nah, jadi proses terjadinya fotosintesis ini berawal dari karbon dioksida yang diambil dari mulut daun dan pada saat malam hari terjadinya fotosintesis. Setelah karbon dioksida tadi diambil, tumbuhan akan mengambil air dari dalam tanah dengan menggunakan akar yang dibawa oleh sistem transportasi pada tumbuhan. Nah, sistem transportasi pada tumbuhan yang membawa air tadi itu bisa disebut dengan hilem. Bisa disebut dengan apa? Film. Kemudian setelah itu cahaya matahari kan tadi kan terjadinya malam ya. Terus kalau sudah ada cahaya matahari, maka klorofil tumbuhan akan langsung menyerap cahaya matahari tersebut sebagai energi utama dalam pembuatan glukosa. Dan glukosa akan langsung diolah menjadi protein, lemak, dan juga zat yang lainnya. Itu jadi proses untuk tumbuhan fotosintesisnya. Kemudian selain ada proses fotosintesis ini ada juga faktor yang mempengaruhi terjadinya fotosintesis ya teman-teman. Yang pertama ada intensitas cahaya. Ada yang tahu intensitas cahaya itu apa? Enggak. Jadi intensitas cahaya ini merupakan pembentukan cahaya sebagai sumber energi. Tingkat fotosintesis akan meningkat seiring dengan peningkatan intensitas cahaya, tetapi hanya sampai satu titik tertentu saja. Cahaya yang terlalu terang juga dapat merusak sistem fotosintesis. Kemudian, faktor yang mempengaruhi fotosintesis yang kedua ada karbon dioksida.
Nah, karbon dioksida ini merupakan salah satu bahan baku dari fotosintesis. Tingkat CO2 dalam udara mempengaruhi tingkat fotosintesis. Jadi untuk penambahan CO2 dapat meningkatkan tingkat fotosintesis, tapi juga ada batasan pada beberapa banyak CO2 yang dapat diserap oleh tumbuhan. Kemudian yang ketiga ada suhu. Suhu ini juga dapat mempengaruhi proses fotosintesis ya. Jadi untuk reaksi-reaksi kimia dalam fotosintesis, suhu yang optimal berbeda-beda untuk setiap jenis tanaman. Tapi secara umum fotosintesis akan meningkatkan seiring dengan peningkatan suhu sampai suatu titik tertentu. Kemudian yang terakhir ada air. Air ini digunakan dalam reaksi kimia untuk memecah molekul CO2 menjadi oksigen dan gula. Baik, kemudian ada hasil utama fotosintesis. Apa hasil utama dari fotosintesis? Oksigen. Makanan. Jadi oksigen yang dihasilkan fotosintesis itu sangat penting bagi kehidupan manusia di bumi ini ya. Karena fotosintesis ini digunakan sebagai sumber energi oleh tanaman dan juga dari dasar rantai makanan. Karena itu tanaman merupakan produsen primer dalam ekosistem dan menyediakan makanan untuk hewan, herbivora dan juga kita sebagai manusia. Kemudian perubahan lingkungan dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap proses fotosintesis. Di antara dampaknya yaitu yang pertama ada perubahan suhu, peningkatan suhu global dapat mempengaruhi fotosintesis. Jadi meskipun beberapa tanaman mungkin mendapatkan manfaat dari suhu yang lebih tinggi, suhu yang ekstrim dapat mengurangi efisien fotosintesis. Suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan denaturasi enzim-enzim yang terlibat dalam fotosintesis. Kemudian dampak perubahan lingkungan terjadinya fotosintesis ini ada juga perubahan pola hujan. Perubahan apa? Pola hujan. Ya, perubahan pola hujan ini termasuk kekeringan atau banjir dapat mempengaruhi ketersediaan air bagi tanaman maupun manusia. Kemudian dampak yang selanjutnya ada peningkatan konsentrasi CO2. Jadi peningkatan konsentrasi karbon dioksida dalam atmosfer dapat meningkatkan tingkat fotosintesis pada beberapa tanaman. Hal ini dikenal sebagai efek CO2 fertilisasi. Namun dampaknya dapat bervariasi tergantung pada jenis tanaman, ketersediaan air dan juga nutrisi. Kemudian dampak selanjutnya ada polusi udara. Polusi udara ini seperti ozon dapat merusak daun tanaman dan menghambat fotosintesis. Kemudian ada perubahan ekosistem, perubahan besar dalam ekosistem ini seperti deforestasi atau konversi lahan. Jadi, seperti hilangnya hujan mempengaruhi jumlah tanaman yang melakukan fotosintesis karena dalam fotosintesis ini juga membutuhkan air. Terakhir ada peningkatan keberadaan organisme pengganggu perubahan lingkungan dapat mempengaruhi populasi organisme penggunaan seperti hama atau penyakit. Organisme ini dapat merusak tanaman dan juga mengganggu fotosintesis pada tumbuhan. Nah, bisa dilihat ya dari layar ini merupakan tumbuhan yang tidak bisa melakukan fotosintesis karena tanaman albino ini tidak memiliki zat hijau daun. Arti ini merupakan contoh
terjadinya fotosintesis pada cahaya yang terang dan juga gelap. Bisa dilihat ya, bisa dipahami. Bisa. Ya, betul. Nah, dari penjelasan tadi apa ada yang ditanyakan? Ada yang meramu tadi yang dijelaskan. Siapa? Jadi, Bisa dijelaskan lampunya bisa maju ke depan nggak? Tadi itu saya merangkum ada definisi fotosintesis. Nah, fotosintesis sendiri itu merupakan proses pembuatan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan menggunakan air atau H2O. Kemudian dibantu dengan karbon dioksida yaitu CO2 dengan bantuan energi cahaya matahari sehingga dapat menghasilkan zat makanan dan oksigen yaitu O2. Nah, fotosintesis itu juga dapat dilakukan oleh tumbuhan hijau yang mempunyai klorofil atau zat hijau daun. Terus tadi ada proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis itu berawal dari karbon dioksida yang diambil dari mulut daun pada saat malam hari. Setelah karbon dioksida diambil, selanjutnya itu tumbuhan akan mengambil air dari dalam tanah dengan menggunakan akar yang dibawa oleh sistem transportasi pada tumbuhan. Sistemnya itu tadi silem ya Bu ya. Nah, silem yaitu teman-teman. Kemudian yang kedua, jika cahaya matahari sudah tersedia, klorofil itu akan menyerap cahaya matahari sebagai energi utama waktu pembuatan glukosa. Nah, yang terakhir itu glukosa akan diolah menjadi protein, lemak, dan zat yang lainnya. Terus yang terakhir itu faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Faktor-faktornya itu ada intensitas cahaya. Fotosintesis itu membutuhkan cahaya sebagai sumber energi. Tingkat fotosintesis akan meningkat seiring dengan peningkatan intensitas cahaya, tetapi hanya sampai di satu titik tertentu aja. Kemudian kalau cahaya yang terlalu terang juga bisa merusak sistem fotosintesisnya. Jadi intensitas cahayanya itu ya yang sedang-sedang aja. Terus karbon dioksida. Karbon dioksida itu juga salah satu bahan baku fotosintesis yang dapat mempengaruhi tingkat fotosintesis. Nah, penambahan karbon dioksida ini dapat juga menambah tingkat fotosintesis, tetapi juga ada beberapa batasan dari berapa banyaknya CO2 yang dapat diserap oleh tanaman. Kemudian yang ketiga ada suhu. Suhu itu juga mempengaruhi laju reaksi kimia dalam fotosintesis. Suhu yang optimal berbeda-beda untuk setiap jenis tanaman. Tetapi secara umum fotosintesis akan meningkat seiring dengan peningkatan suhu sampai suatu titik tertentu. Kalau suhunya terlalu tinggi atau terlalu rendah itu juga dapat menghambat fotosintesis. Kemudian yang terakhir itu ada air. Tanaman membutuhkan air untuk fotosintesis. Air digunakan dalam reaksi kimia untuk memecah molekul CO2, yaitu karbon dioksida yang nantinya akan menjadi oksigen dan gula. Nah, kelembaban tanah dan penyediaan air yang cukup sangat penting untuk fotosintesis yang efisien. Terus tadi itu juga ada hasil utama fotosintesis,
ini tadi maaf ya, aku nggak nulis banyak. Paling ini ada oksigen yang dihasilkan selama fotosintesis yang nantinya dilepaskan ke atmosfer dan sangat penting bagi kehidupan di bumi karena akan menjadi sumber oksigen atmosfer yang diperlukan oleh makhluk hidup untuk pernapasan. Nah, terus ada juga perubahan lingkungan yang memiliki dampak yang signifikan terhadap proses fotosintesis tanaman, yaitu pada perubahan suhu. Jadi, peningkatan suhu global juga dapat mempengaruhi fotosintesis. Kemudian perubahan pola hujan termasuk kekeringan atau adanya banjir juga dapat mempengaruhi ketersediaan air untuk tanaman. Kemudian peningkatan konsentrasi CO2, peningkatan karbon dioksida dapat berdampak adanya variasi tergantung jenis tanaman dan ketersediaan air. Kemudian polusi udara juga dapat merusak daun tanaman dan menghambat fotosintesis. Dalam jangka panjang, dampak-dampak ini tuh nanti memiliki dampak yang serius terhadap ketahanan pangan, keberlanjutan ekosistem dan keseimbangan ekosistem global. Oleh karena itu, kita harus menjaga lingkungan agar proses fotosintesis dapat terus berkelanjutan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mbak Anissa. Bisa tepuk tangan dulu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya untuk fotosintesisnya. Lebih jelasnya ini ada animasi video terjadinya fotosintesis, kita disimak ya. Ya, Bu. Proses fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis adalah proses tumbuhan mengubah karbon dioksida dan air menjadi bahan makanan dengan bantuan cahaya matahari, terutama bagi tumbuhan yang memiliki zat hijau daun. Bagian akar pada tumbuhan bertugas menyerap air dan mineral dari dalam tanah dan membawanya ke bagian daun. Pada bagian daun inilah tempat terjadinya proses fotosintesis. Daun pada tumbuhan memiliki bagian bernama stomata yang terletak di bagian bawah permukaan daun. Stomata berbentuk lubang-lubang kecil. Stomata akan menyerap karbon dioksida yang ada di udara. Kemudian, air dan karbon dioksida dibawa ke dalam sel tumbuhan yang bernama kloroplas. Pada kloroplas terdapat klorofil yang fungsinya menyerap cahaya matahari pada saat terjadinya proses fotosintesis. Proses fotosintesis dibagi menjadi dua bagian, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang terjadi pada bagian grana yang memproses cahaya matahari menjadi oksigen, ATP, dan NADPH. Oksigen akan dilepaskan ke udara melalui stomata. Energi ATP dan NADPH akan digunakan pada saat terjadinya reaksi gelap. Reaksi gelap terjadi di dalam stroma kloroplas. Reaksi ini tidak membutuhkan cahaya matahari. Pada reaksi ini, karbon dioksida diproses menjadi gula yang akan menjadi bahan makanan bagi tumbuhan. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Nah, sekarang ini ada soal. Nanti tak bagiin buat dikerjakan ya.
saya beri waktu 15 menit. Nanti langsung kita bahas ya. Mengerjakan. Baik, sudah selesai semua? Langsung kita bahas ya. Ya. Ini enaknya diurut atau gimana caranya? Diurut aja ya, sesuai ini. Dari Mas Rifki, terlebih dahulu bisa dibaca dari nomor 1. Nomor 1 soalnya itu dikasihkan tanaman melalui fotosintesis. Apa jawabannya? Jawabannya B. Presiden dan makanan. Nomor 2 selanjutnya. Nomor 2, daun tanaman memiliki bagian kecil yang disebut titik-titik yang membuat fotosintesis terjadi. Jawabannya kloroplas. Kloroplas. Benar? Benar. Nomor 3 selanjutnya. Fotosintesis terjadi dalam akar tanaman. Salah. Terjadi di mana seharusnya? Di dalam sel tanaman, terutama dalam organel sel yang disebut kloroplas. Untuk nomor 4 selanjutnya. Apa yang digunakan tanaman untuk membuat tanaman melalui fotosintesis? B. Cahaya matahari. Cahaya matahari. Kemudian nomor 5. Mengapa fotosintesis seperti kehidupan? Jadi kalau menurut saya itu fotosintesis itu penting karena melalui proses ini tanaman membuat makanan mereka sendiri yang kemudian menjadi sumber makanan bagi manusia dan hewan. Selain itu, fotosintesis juga menghasilkan oksigen yang kita hirup untuk bermanfaat. Itu dulu. Kemudian nomor 6 ya. Ya. Apa yang dimaksud dengan fotosintesis? Jawabannya, fotosintesis adalah proses di mana tanaman menggunakan energi matahari, air, dan karbon dioksida untuk membuat makanan atau glukosa dan oksigen. Nah, untuk nomor 7. Saya, bagaimana sinar matahari membantu tanaman dalam fotosintesis? Jawabannya itu sinar matahari memberikan energi yang diperlukan oleh tanaman untuk menjalankan proses fotosintesis. Tanaman menangkap energi ini melalui daunnya dan mengubahnya menjadi makanan. Nomor 8. Apa yang terjadi jika tanaman tidak dapat melakukan fotosintesis? Jawabannya C. Tanaman akan mati karena tidak memiliki makanan dan oksigen. Nah, ini kan ada 2 soal lagi. Siapa yang mau menjawab dari satu soal? Boleh maju. Maju mas. Ini cara.
Nah, nomor berapa ini yang harus dijawab? Nomor 9. 9. Oke. Nomor 9 itu sebenarnya apa fungsi sinar matahari dalam fotosintesis? Namanya itu B. Bukan energi yang diperlukan untuk fotosintesis. Terima kasih Mas Oke. Rifki. Tinggal satu soalan ini. Siapa yang Rizka itu Mana sekali? Ya. Sama juga. Nomor 10, mengapa oksigen yang dihasilkan oleh fotosintesis penting bagi manusia? Jawabannya yaitu A. Manusia menghirup oksigen untuk bernafas. Terima kasih sekali. Sudah pinter-pinter ya. Siapa yang itu benar semua? aku Yang salah semua ada tak? Nanti dipelajari lagi ya. katanya mau ini Mau belajar bersama. private. Ya Pak Bambang. Baik, tadi kan udah semua udah jawab soal, udah menyimak materinya dengan baik. Ada yang ditanyakan lagi Kak? Kalau tidak ada, mungkin sampai di sini terlebih dahulu untuk pertemuan kita hari ini. Tapi untuk sebagai penutup saya ada jargon. Apa itu jargonnya, Bu? Nah, jargonnya nanti kalau Ibu bilang pendidikan kesetaraan paket A, kalian jawab CIPK. Ada yang tahu apa itu CIPK? Nggak tahu. Jadi CIPK itu cerdas, inovatif, peduli dan kreatif. Udah paham? Paham.